Kita sadar bahwa kita sudah masuk di hari ke-10 dalam puasa 10 hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang melewati doa puasa 10 hari ini. Haleluya. Dan saya percaya ini adalah tempat untuk kita melatih. Dan kita tidak mungkin jadi ahli, jadi champion, kalau kita nggak pernah melatih diri kita sungguh-sungguh. Malam ini, Bapak Ibu lihat, 10 hari ini saya mencoba untuk mengajar Bapak Ibu terus-menerus, mendoakan Bapak Ibu terus-terus, mengajarkan tentang mematahkan kutuk, mengajarkan tentang bagaimana menarik kekayaan dan menarik kesehatan, mengajarkan bagaimana mendeklarasikan kembali warisan yang dicuri oleh setan. Dan malam ini saya mengajarkan kepada Bapak Ibu suatu yang sangat-sangat powerful dan menjadi inti daripada kekristenan adalah doa orang benar yang penuh kuasa. Doa orang benar yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita lihat dulu Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Temanya saya ambil dari sini. Wah, doa orang benar penuh kuasa. Ya, Alkitab berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan orangnya yang benar. Bukan doanya yang benar. Maksud saya bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Akan melahirkan doa yang penuh dengan kuasa. Dan saya percaya sebagai umat Tuhan tentunya kita senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan. Entah itu doa untuk kebutuhan kita, makan, minum, pakai, butuh uang, butuh pekerjaan, bahkan berdoa untuk perlindungan, berdoa untuk kelepasan, berdoa untuk kesembuhan, bahkan doa-doa permohonan untuk minta berkat dan sebagainya, ucapan syukur, syafaat, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali yang terjadi bahwa ketika kita berdoa, kita sering kurang yakin apakah doa yang kita naikkan itu benar-benar membawa pengaruh dalam kehidupan kita atau tidak. Bahkan ada waktu-waktu tertentu kita malah meminta orang lain yang kita anggap lebih rohani dari kita. Mungkin Bapak rohani, mungkin Bapak gembala, mungkin Bapak pendeta, untuk berdoa bagi kita. Karena kita menganggap bahwa kalau mereka yang berdoa pasti lebih ampuh, pasti lebih top chair dibandingkan kalau kita yang menaikkan doa tersebut. Sehingga pada akhirnya pendetalah yang dianggap memiliki kesaktian dalam berdoa. Apakah memang demikian? Benar bahwa Tuhan Yesus memang memakai sebagian orang yang dikhususkan, dipanggil olehnya dalam pelayanan panggilan karunia khusus seperti kesembuhan, kelepasan, ya, seperti pemulihan. Benar sekali. Dengan tujuan untuk melayani umatnya dan memperlengkapi tubuh Kristus di dalam gereja-gereja lokal. Dalam gereja-gereja lokal. Dan otoritas itu, kuasa itu memang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu itu. Pertanyaannya begini, apakah hal di atas itu salah? Apakah dengan kita minta doa kepada pendeta, minta doa kepada orang lain, kepada Bapak rohani, kepada Bapak gembala, kepada orang yang kita rasa bahwa mereka berkarunia, apakah itu salah? Saya pikir bahwa itu bukan sebuah kesalahan jika kita meminta dukungan doa dari mereka. Tetapi ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Tetapi dalam hal berdoa, Tuhan tidak membatasi siapa saja yang dapat menaikkan doa yang memiliki kuasa. Dan benar-benar membawa pengaruh, membawa terobosan bagi kehidupan kita. Saya ulangi. Tetapi dalam hal berdoa, Tuhan tidak membatasi, oh hanya orang ini saja, hanya pendeta saja, hanya orang berkarunia ini saja,
hanya gembala saja, hanya bapak rohani saja yang boleh berdoa kepada kita. Hanya hamba-hamba Tuhan tertentu. Tuhan tidak pernah membatasi. Dan saya tidak menemukan satu ayat pun dalam firman Tuhan bahwa Tuhan membatasi hanya kepada orang-orang tertentu. Bahkan saya alami sendiri, saya lihat sendiri. Bahkan orang yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun juga bisa memiliki doa yang penuh kuasa. Amin. Kalau begitu bagaimana dapat memiliki doa yang penuh kuasa? Supaya kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk berdoa bagi kita, tapi kita memiliki sebuah kehidupan doa yang penuh kuasa. Mau tahu? Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Saya mengajarkan Bapak Ibu pernah tentang All Saints Movement, pergerakan semua orang kudus. Jadi tidak bergantung kepada seseorang. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu satu waktu akan runtuh denominasi. Tidak ada lagi gereja yang mempunyai nama, yang ada cuma adalah tubuh Kristus. Adalah gereja Yesus Kristus. Akan muncul nanti di mana saudara akan lihat bahwa Tuhan akan menjungkir balik pemimpin-pemimpin yang hanya berpikir bahwa dia adalah Superman. Tuhan akan jungkir balikkan semuanya. Sebab gereja akhir zaman itu akan dinamai oleh Tuhan sendiri. Perjalanan 12 anak Yakub adalah perjalanan gereja secara profetik. Dan perjalanan gereja secara profetik ini harus dilihat oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan kita tahu semua bahwa anak Yakub yang paling kecil itu namanya Benjamin. Dan Benjamin ketika mamanya Rahel melahirkan dia, itu lahir dalam kesukaran. Dan Benjamin ketika mamanya mau mati, dikasih nama Ben-Oni. Ben itu putra. Dan Oni itu adalah kesukaran, anak kesukaran, putra kesukaran. Lalu bapaknya mengganti namanya menjadi Benjamin. Apa arti Benjamin? Benjamin adalah the son of the right hand. Putra tangan kananku, orang kepercayaanku. Semua nama anak Yakub dinamai oleh ibu-ibu mereka, oleh istri-istri Yakub. Gereja adalah calon mempelai Kristus, perempuan. Dan gereja menggelari dirinya sendiri, tapi gereja akhir zaman akan digelari oleh Bapa di sorga dengan nama the son of the right hand, putra tangan kanan. Itu berarti bahwa Tuhan sedang mencari orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya harus punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Kita mungkin berkata saya kenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan kenal saudara. Haleluya. Tulis di kolom komentar, saya kenal Tuhan. Dan Tuhan kenal saya. Haleluya. Saya kenal Tuhan dan Tuhan kenal saya. Kata mengenal pertama kali dipakai di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh di situ dipakai kata yada. Yada itu adalah berhubungan intim. Tapi kata mengenal dari perjanjian baru dipakai bahasa Yunani yaitu ginosko. Ginosko itu menikmati. Menikmati sebuah hubungan, menikmati doa, menikmati ibadah, menikmati baca firman. Itu ginosko. Tidak hanya mengenal, tapi juga menikmati. Banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menikmati ibadah. Banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menikmati penyembahan. Banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menikmati firman Tuhan. Tapi kita yang ada malam hari ini, kita adalah orang yang menikmati pribadi Tuhan. Katakan saya menikmati pribadi Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati hadirat-Nya. Dan kerinduan daripada Tuhan adalah semua orang bisa berdoa dengan penuh kuasa. Alangkah baiknya kalau semua orang bisa lakukan mujizat. Alangkah baiknya kalau semua orang bisa usir setan. Alangkah baiknya kalau semua orang bisa mendoakan orang lain dan mereka sembuh. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Alangkah baiknya ketika kita berdiri dan ketika Anda mengangkat tangan, maka roh-roh jahat pergi. Alangkah baiknya kalau semua keluarga, suami dan istri, anak-anak dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau begitu bagaimana dapat memiliki doa yang penuh kuasa? Itu kan sebuah pertanyaan. Supaya kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk berdoa bagi diri kita. Yang pertama, Alkitab berkata dengan jelas dalam Yakobus 5 ayat 16a berkata begini, mengaku dosa. Kalau hari ini pikiranmu kotor, hari ini kamu berzina,
Hari ini kamu melakukan dosa. Hari ini kamu bohong, hari ini kamu iri hati. Hari ini kamu mencuri. Hari ini kamu melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Akui. Tuhan, aku minta ampun hari ini. Aku melakukan dosa. Dosa umumnya apa? Lakukan secara spesifik, ngaku secara spesifik. Aku nipu, aku sombong, aku mencuri. Aku berzina, aku cabul. Ampuni aku hari ini. Darah Yesus sucikan aku. Kalau Bapak Ibu baca Yakobus pasal 5 ayat 16 kan dimulai dengan begini. Sebelum doa penuh kuasa, maka mengaku dosa dulu. Halangan yang paling utama bagi kita ketika berdoa adalah dosa. Dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu adalah melenceng dari sasaran. Tidak kena pada sasaran. Karena itu kalau dosa masih ada pada kita, sebanyak apapun kita berdoa, sebanyak apapun doa puasa. Namun jika masih ada dosa yang tidak diakui pada kita, maka kita tidak akan memiliki doa penuh kuasa. Coba Bapak Ibu selidiki. Bapak Ibu Saudara dan saya selidiki. Menurut Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa kecil, dosa besar tetap sama. Karena itu pengakuan di hadapan Tuhan penting. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kata kuncinya di mana di 1 Yohanes 1 ayat 9? Mengaku. Bapak Ibu tulis di situ, saya mau ngaku dosa saya. Dosa itu adalah perkataan penghakiman, iri hati, dengki. Dosa itu adalah yang tadi saya katakan itu, kedagingan, iri hati, dengki, pesta pora, percabulan, perjinahan, hawa nafsu, ya, keinginan daging dan sebagainya. Kita ngaku dulu di hadapan Tuhan. Kata kunci pemulihan ada pada pengakuan. Kata kunci untuk doa penuh kuasa ada pada pengakuan. Ada banyak orang Kristen yang datang ke hadapan Tuhan tanpa mengaku dosa. Saya ulangi lagi, bold ini untuk Bapak Ibu. Buat dosa satu-satu, ngaku satu-satu. Jangan berdoa gini, Tuhan aku mengaku dosaku. Dosa apa? Mencuri kah, membunuh kah? Berjudi kah? Menipu orang kah? Bohongi orang kah? Buat satu-satu, ngaku satu-satu. Sebab Tuhan jawab kita itu terperinci. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita akui dosa kita, bertobat, datang pada Yesus dan bertobat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Kenapa kita puasa? Kita puasa sebagai salah satu bentuk bahwa kita datang dengan kerendahan hati, mau ngaku dosa kita. Kenapa Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat? Karena Tuhan tahu kita bocor. Dia akan menghapus setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Ketika kita mengaku, maka Yesaya 43 ayat yang ke-25 jadi bagian kita. Dari sisi Tuhan nih, kalau kita ngaku loh. Dari sisi Tuhan nih, ini tanggapan Tuhan ketika kita ngaku. Coba kita lihat. Alkitab dengan jelas berkata begini, ketika kita mengaku, Alkitab katakan, akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Tolong Roni tunjukkan ayatnya, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Bapak Ibu lihat dari kemarin,
Sebenarnya khotbah saya ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ini paket. Disisir, dicabut rumput-rumput kering, dipatahkan segala kutuk tanah, kutuk perkataan, kutuk penyembahan, kutuk garis keturunan. Kemudian kita tarik berkat kekayaan dan kesehatan. Kemudian terima warisan. Dan hari ini kita sampai pada sebuah tingkat di mana saudara harus kembali kepada dirimu untuk Anda dan saya punya power and authority untuk saudara berdoa dengan penuh kuasa. Kalau kita nggak pernah mempraktekkan, maka kita akan tergantung dengan orang lain. Minta doa dari orang lain nggak ada yang salah, karena memang ada bagian yang Tuhan kasih kepada hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia spesifik dan khusus. Tidak salah. Yesaya 43:25 nggak keluar-keluar ini. Ya, Dia akan menghapus setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Dan jangan lakukan lagi. Tinggalkan. Amin. Jangan lakukan lagi dan tinggalkan. Bapak Ibu perhatikan gini, Tuhan berkata tentang dirinya, aku akuilah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri. Kita buat dosa, Tuhan hapus, Tuhan bilang oleh karena aku sendiri. Aku tidak mengingat dosamu. Yang suka ingat dosa kita itu adalah manusia, yang pertama. Yang kedua setan. Setan gak pernah hapus dosa kita dari kitabnya. Tuhan hapus ketika saudara akui. Ketika Bapak Ibu datang minta ampun, akui, dihapus. Bahkan kalau saudara datang besok lagi, Tuhan ampuni, Tuhan bilang yang mana ya? Aku lupa. Satu-satunya yang membuat Tuhan lupa adalah ketika kita akui dosa kita. Barang siapa mengakui dosa disayangi, menyembunyikannya adalah kematian. Haleluya. Katakan, tulis di situ. Mengaku dosa, maka disayangi, menyembunyikannya adalah kematian. Tulis Bapak Ibu, mengaku dosa, disayangi Tuhan, menyembunyikannya adalah kematian. Jadi untuk Bapak Ibu mulai dengan doa penuh kuasa. Doa orang benar penuh kuasa, mengaku dosa, disayangi Tuhan, menyembunyikannya kematian. Mengaku di hadapan Tuhan. Saya every day, every minute ngaku, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. A, B, C, D, ngaku. Doa itu adalah gembok di waktu pagi dan kunci di waktu malam. Ketika Bapak Ibu memulai sesuatu, maka buka kehidupanmu dengan doa. Sebelum tidur, kunci seluruh kehidupan saudara. Dan ketika Anda tidur, dia memberkati saudara ketika Anda tidur. Makanya saya kasih sebuah kalimat. Doa itu adalah kunci di waktu pagi dan gembok di waktu malam. Jangan tidur tanpa Anda berdoa, Anda mimpi buruk, setan punya akses menyerang saudara. Berapa banyak Anda yang tidur tidak berdoa dan mimpi buruk? Karena Anda tidak berdoa. Anda tidak menyerahkan seluruh hidup pun di hadapan Tuhan. Rahasia kedua untuk doa penuh kuasa adalah saling mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, setelah mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa Bapak Ibu sering sakit? Sakit dalam bisnis, sakit dalam pekerjaan, sakit di dalam pribadi, sakit dalam keluarga, karena tidak ada unity, tidak saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kalanya bahwa ketika kita sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat, tetapi Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang sakit. Saya sebut ini, ketika Bapak Ibu mengurus orang lain, Tuhan akan mengurus diri Ibu, Bapak Ibu sendiri. Atau bahkan ketika kita sendiri ada dalam masalah, tetapi ada orang lain yang meminta untuk didoakan atas segala masalah yang mereka hadapi. Sepertinya nggak fair. Gue juga ada problem, gue juga ada masalah, gue juga sakit. Tapi harus mendoakan orang lain. Saya ngajar pada jemaat, kalau Anda sakit, cari orang sakit, doakan orang sakit. Ketika Anda urus orang sakit, Tuhan urus penyakitmu. Jangan duduk mengasihani diri sendiri, jangan duduk mengasihani penyakitmu. Cari orang sakit, apalagi yang sakit sama dengan saudara. Doakan mereka, sembuh atau tidak sembuh bukan urusanmu. Ketika Anda melakukannya, Tuhan urus bagianmu. Ketika Bapak Ibu punya problem dengan keuangan, doakan orang yang punya problem dengan keuangan. Ketika Bapak Ibu ngurus orang yang sedang punya problem dengan keuangan, problem dengan bisnis, maka Tuhan urus bisnismu, Tuhan urus keuangan.
Itu prinsip yang Tuhan mau. Karena ketika kita taat mengikuti perintah Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan membereskan masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita taat mengikuti perintahnya. Mulai doakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Jangan hanya bergantung kepada satu orang. Tapi saya minta supaya All Saints Movement. Kita terlibat bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan engkau sembuh. Suami doakan istri, istri doakan suami, orang tua doakan anak-anak. Kemudian doakan rekan bisnismu, doakan rekan kerjamu, doakan tetanggamu, doakan saudaramu, saling mendoakan. Kalau sudah mengaku dosa nggak cukup, harus saling mendoakan. Tuhan tidak akan pernah memberikan apapun kepada kita di muka bumi ini tanpa saluran yang bernama doa. Doa adalah salah satu saluran yang dibangun sorga dengan bumi untuk menjawab setiap kebutuhan saudara dan saya. Berarti kalau orang tidak pernah berdoa, maka kita nggak dapat apapun. Bapak Ibu boleh punya mimpi besar, tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah datang bawa dalam doa, apalagi dalam doa bersama-sama, saling berdoa, maka kita nggak akan lihat jawaban daripada Tuhan. Mulai latih dari rumah suami istri berdoa. Ajak anak-anak berdoa. Ketika kita mulai saling berdoa, saling tumpang tangan satu dengan yang lain, maka saudara akan lihat perkara besar terjadi. Haleluya. Amin. Setiap pagi, anak laki-laki saya sering berdoa kepada kami. Berkati papa, berkati mama, berkati pelayanannya. Anak perempuan saya selalu berdoa kepada kami. Berkati papa, berkati mama, berkati pelayanan. Keponakan-keponakan saya pagi-pagi berdoa kepada kami. Lalu kemudian kami berdoa kepada mereka satu persatu. Every morning. Every morning. Setiap pagi. Kami saling memberkati. Haleluya. Saling mendoakan. Siapa bilang bahwa pendeta itu Superman? Tidak ada. Superman is dead. Ini waktunya super team, bukan super team. Super team itu obat tambah darah. Ini waktunya super team. Ketika Bapak Ibu punya tim yang kuat, saling mendoakan. Alangkah baiknya kalau kita semua di sini saling mendoakan. Alangkah baiknya kalau semua kita di sini adalah para pendoa. Alangkah baiknya semua di sini ketika satu punya masalah, maka kita dukung sama-sama, doa sama-sama. Maka saya lihat, saya percaya bahwa akan terjadi terobosan yang luar biasa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kenapa? Sembuh usahamu, sembuh penyakitmu, sembuh hubunganmu, sembuh dan terjadi terobosan di dalam segala hal, segala aspek kehidupan ketika saling mendoakan. Amin. Haleluya. Dan hal yang ketiga Alkitab ajarkan kepada kita, Yakobus 5 ayat 16 bagian C dikatakan begini, doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin, garis kata yakin. Bila didoakan, bila dengan yakin didoakan. Yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Wow. Jadi kalau pertama tadi mengaku dosa. Yang kedua itu adalah saling mendoakan. Dan yang ketiga itu yakin. Yakin itu apa? Belief, percaya. Yakin itu artinya gini, tidak beranjak. Yakin itu artinya pegang sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu arti kata percaya. Percaya itu cuma Bapak Ibu nggak cuma bilang, aku percaya Tuhan. Tidak. Karena percaya itu dari bahasa Yunani yaitu pistis. Kemudian kita dapat akar kata pisteo, yang artinya begini, membiarkan Tuhan pegang kita dan kendalikan kita. Jadi ketika kita bilang, Bapak Ibu bilang saya percaya, maka itu bukan lagi tentang Bapak Ibu. Itu tentang Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Makanya ketika kita percaya, selalu terjadi mujizat. Ketika kita yakin, maka terjadi mujizat. Haleluya. Keraguan, kebimbangan, identik dengan ketidakpercayaan. Kita tahu kisah Petrus yang disuruh Tuhan berjalan di atas air, mencerminkan hal ini. Petrus tidak 100% percaya bahwa dia bisa berjalan di atas air.
Walaupun sempat berjalan di atas air, dia tidak yakin. Keraguan muncul. Ketika Bapak Ibu ragu, maka tidak ada doa penuh kuasa. Misalnya doa kepada bisnis. Tuhan pulihkan bisnis saya. Masa sih? Situasi keadaan mana mungkin. Jakarta sekarang adalah kembali ke PSBB awal lagi. Situasi nggak bisa kantoran lagi. Harus work from home, school from home, ministry from home. Semua harus dari rumah. Saya yang harusnya Senin harus ke Jakarta, harus batalin, saudara. Karena saya lihat Jakarta kembali PSBB. Petrus keraguannya muncul dalam dirinya ketika dia melihat keadaan sebenarnya yang dihadapi. Di saat keraguan muncul, di saat itulah dia mulai tenggelam. Di saat Bapak Ibu tidak yakin, di saat Bapak Ibu ragu, saat itulah bisnismu tenggelam. Saat itulah Anda semakin terpuruk. Saat itulah sakitmu, Anda nggak lihat terjadi kesembuhan. Saat itu Anda nggak pernah lihat terobosan terjadi. Sebaliknya ketika Anda yakin, Anda akan berjalan di atas air. Ingat bahwa berat jenis manusia lebih berat dari air. Artinya kalau manusia berjalan di atas air, itu kemustahilan. Tapi Tuhan berkata begini, berjalan di atas air. Dan Petrus melangkah, kita nggak tahu berapa langkah. Tapi dia tidak yakin. Karena dia berpikir logika, mana mungkin apa bisa. Ketidakmungkinan itu, keraguan itu yang membuat tenggelam. Apa mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya? Apa mungkin Tuhan bisa tolong usaha saya? Apa mungkin Tuhan bisa kembalikan suami saya? Apa mungkin Tuhan bisa tolong anak-anak saya? Ketika Bapak Ibu mempertanyakan itu di pikiranmu, maka Anda sebenarnya sedang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup. Tapi ketika saudara percaya begini, I believe, aku yakin, aku percaya pintu terbuka, aku yakin Tuhan akan sembuhkan aku yakin bahwa aku akan bangkit dan menang, aku yakin bahwa Tuhan telah menjawab aku. Kitab Matius mengajarkan kalau engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Ketika saya berdoa kepada seseorang, tadi berdoa kepada Ibu Penny tadi, Tuhan kasih nama itu dan saya lihat memang dia sakit. Dan ketika saya lihat dia, saya lihat bahwa dia udah berjalan. Saya lihat kaki yang baru, jari-jarinya udah normal kembali, sel-selnya bergerak kembali. Ada orang yang ketika datang waktu saya doa, dia benjolan di bagian kanan dadanya. Saya lihat bahwa benjolannya udah lenyap. Saya pernah Tuhan percayakan berdoa kepada orang yang sudah lumpuh 15 tahun di kursi roda. Dan ketika orang itu datang, saya cuma tanya, Bapak mau berjalan? Dia katakan mau. Kemudian saya singkirkan sadel kursi rodanya. Saya tarik tangannya berdiri dan dia berjalan. Keyakinan kepada Tuhan membuat sorga intervensi hidup saudara dan saya. Membuat doa-doamu didengar oleh Tuhan. Makanya saya katakan bahwa iman itu adalah mata uang dalam kerajaan Allah untuk Bapak Ibu mendapatkan semua yang terbaik. Atau ketika Bapak Ibu punya iman, maka sorga akan memanjakan kita. Tulis di situ, ketika kamu punya iman, sorga akan memanjakan kamu. Haleluya. Otomatis kalau namanya iman, berarti harus kan disesuaikan dengan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, Roma 10:17. Roma 1 ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10 berkata, ayat 16 dan 17 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan semua orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian Anda dan saya. Katakan, saya punya iman, sorga memanjakan saya. Itu berarti kalau Bapak Ibu nggak punya iman, sekalipun Bapak Ibu punya uang rupiah banyak, dolar banyak, maka dalam kerajaan Allah, kita orang miskin. Amin. Dan firman Allah berkata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Saya terjemahkan dengan poin yang ketiga, dalam keyakinan. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nanti kalau kita baca ayat yang ke-7,
Ya, kita baca ayat yang ke-7 dikatakan begini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan bimbang, saudara nggak dapat apa. Berapa banyak doa yang naik di hadapan Tuhan, tapi doa yang bimbang. Padahal kita disebut dengan orang percaya. Orang percaya itu artinya mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun, tanpa ragu sedetik pun. Karena bimbang sama dengan gelombang laut yang kian kemari. Diombang-ambingkan kian kemari. Jangan harap, jangan kira kita akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan ada banyak orang yang mendengar malam ini, dia udah doa sudah puluhan tahun. Dan dia tetap ragu. Makanya dia nggak dapat apapun. Bahkan kalau pendeta doa kepada dia pun, dia hanya percaya sesaat. Tapi ketika selesai ibadah, dia ragu kembali. Makanya mujizat tidak terjadi dengan permanen. Mujizat tidak terjadi dengan segera dalam hidupnya. Ketika Yesus pulang ke Nazaret, itu tetangga-tetangganya pada waktu dia kecil. Mereka berkata, ini kan anak Yusuf dan Maria. Ini kan teman main anak saya. Ini kan waktu kecil saya kasih pisang goreng kepada dia. Ini waktu kecil kan saya bikin roti dan kasih kepada dia makan. Masa sih dia bisa buat mujizat? Di tempat asalnya tidak ada satu mujizat pun. Karena mereka tidak mempercayai dia. Kenapa mujizat tidak terjadi dalam keluargamu? Kenapa mujizat tidak terjadi dalam bisnismu? Kenapa mujizat tidak terjadi di dalam kesehatanmu? Periksa hati kita, mungkin saja Anda ragu, mungkin saja Anda bimbang, mungkin saja Anda khawatir, mungkin saudara dan saya tidak yakin. Firman Allah berkata begini, dengan sangat jelas, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, kemudian koma, sangat besar kuasanya. Ada kalanya istri saya berkata kepada saya, dia katakan gini, sayang, saya itu kalau bisa dibelah kepala kamu, saya mau kepingin tahu itu seperti apa. Kamu kok begitu yakin? Ada kalanya dalam situasi orang yang sangat terpuruk pun, kamu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dan kenyataannya seperti itu. Karena saya mau mempercayai Bapak saya. Karena yang menyembuhkan bukan pendeta Luther Dias. Yang menyembuhkannya adalah Tuhan yang saya sembah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah penyembuh. Dialah Allah pemulih. Dialah Yehova Rafa. Dialah Allah penyembuh kita. Katakan amin. Haleluya. Bahwa Bapak Ibu datang di sini bukan karena saya sembuhkan Bapak Ibu. No. Luther Dias adalah kacungnya Tuhan. Yang menyembuhkan saudara adalah Raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Amin. Kalau hari ini kita ada malam hari ini, kita tahu semua, itu semata-mata karena Tuhan. Kasih tahu, yang akan pulihkan saya, namanya Yesus. Bapak Ibu tulis di situ. Yang akan pulihkan saya, namanya Yesus. Yang akan berkati saya, namanya Yesus. Yang akan buka jalan kepada saya, namanya Yesus. Yang akan tolong saya, namanya Yesus. Saya punya problem, saya punya masalah hari ini. Yang bisa melakukan semuanya namanya Yesus. Ketika saya datang dengan tidak ragu, dengan tidak bimbang, dengan belief. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakinlah dengan apa yang didoakan. Percayalah sepenuhnya bahwa itu terjadi. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan saya doakan orang, saya katakan ini bayangkan di pikiran Ibu. Bayangkan di pikiran Bapak. Bahwa Bapak udah sembuh. Bahwa Bapak udah berjalan. Bahwa benjolan sudah lenyap. Kekuatan pikiran itu akan membuat tidak ada masalah yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Kekuatan pikiran yang dipenuhi dengan kuasa firman akan membuat saudara melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara yang ajaib, yang akan Anda lihat dengan mata, itu disebut miracle, mujizat. Itu disebut dengan kuasa doa orang benar.
Yakinlah dengan apa yang Anda doakan, jangan pernah ragu. Percayalah sepenuhnya dengan apa yang Anda minta, dan jangan bimbang. Bahwa apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, sudah dijawab oleh Tuhan. Katakan haleluya, aku percaya. Katakan I believe. Hari ini aku patahkan setiap roh ketidakpercayaan. Aku patahkan setiap roh kebimbangan. Aku patahkan setiap roh keraguan-raguan. Aku patahkan dan aku hancurkan setiap roh yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Aku usir dari umat Allah. Dan aku katakan malam ini aku minta Bapa dalam nama Yesus. Berikan kepada mereka karunia iman. Karunia untuk mempercayai akan pribadimu tanpa ragu sedetik pun. Sekalipun mereka belum ada jawaban. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dan mengingkari janjinya. Markus 9 ayat 23 berkata. Markus 9 ayat 23 berkata. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena memang Dia Tuhan. Tapi kalau tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Anda percaya. Ketika Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagiku. Katakan, ditulis nama saudara, tidak ada yang mustahil bagi Luther. Ketika saya percaya, ketika Luther percaya. Hari ini Anda ragu, tokomu sepi. Hari ini Anda ragu karena bisnismu sedang terjun bebas. Hari ini Anda ragu karena keuanganmu sedang digoncangkan. Datang dengan iman. Datang dengan percaya. Jangan bayangkan hasilnya. Datang hanya mempercayai Tuhan. Datang hanya menyenangkan Tuhan. Datang dan hanya katakan, aku datang karena aku mencintai engkau. Aku datang karena aku mengasihimu. Karena engkau dikasihi, maka engkau diberikan segalanya. Bukan karena Anda berikan segalanya, baru Anda mencintai. Berarti cintamu bersyarat. Artinya kalau tidak diberi apa-apa, tidak perlu mencintai. Itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah begini, Anda diberikan atau belum diberikan, tetap I need kepada Yesus. Tetap mencintai Yesus. Ada lagu Mandarin kuno itu tentang penyembahan, ya. Wo Jing Pai Ni, Wo Jing Pai Ni, Wo Jing Pai Ni, Wo Ju, Wo Jing Pai Ni. 我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，我主，我敬拜你。Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus. Apapun yang terjadi, Wo Jing Pai Ni. Apapun yang terjadi, saudara tetap menyembah Yesus. Cu Yesu Aini. Haleluya. Amin. Katakan, saya mencintai Yesus. Saya mengasihi Yesus. Ketika Bapak Ibu punya itu, wow. Ya. Katamu jika engkau dapat. Yesus berkata kepada, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil. Bukan bagi Allah, bukan bagiku, bukan bagi Yesus. Tapi bagi orang yang percaya. Bagi orang yang yakin. Bapak Ibu dengarkan malam ini. Tidak ada gunung yang terlalu besar ketika berhadapan dengan iman. Tidak ada laut yang terlalu luas menghalangi langkah Bapak Ibu ketika berhadapan dengan iman. Iman bukan saja bisa menyembuhkan saudara. Iman Tuhan berikan untuk mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Iman yang besar mengalahkan dunia. Satu negara adik kuasa belum tentu mengalahkan dunia. Tapi iman yang Tuhan berikan kepada saudara melalui firman Allah bisa mengalahkan dunia. Di dalam dunia ada masalah, ada problem, ada ekonomi, ada pertahanan, ada keamanan, ada krisis, ada apapun. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan haleluya 12 kali. Bapak Ibu mau mengalahkan dunia?
Dunia ada apa? Ada ekonomi, ada pertahanan, keamanan, ada keluarga, ada hidup saudara di dalamnya. Anda mau kalahkan dunia? Bukan cuma penyakit, bukan cuma masalah keuangan, terlalu kecil. Iman melakukan jauh melampaui itu. Ketika Anda yakin Tuhan akan lakukan jauh melampaui itu. Setan mencoba menipu kita dan mengasihani, memang kamu gak dijawab, memang gak ada pertolongan. Lalu akhirnya drop, ragu-ragu, bimbang, dan Anda gak dapat apapun. Jemaat Tuhan hari ini bangkit. Tuhan memberikan kepada Anda iman yang besar. Iman yang kecil hanya membuat jiwa Anda naik ke sorga. Iman yang besar membawa sorga ke dalam jiwa saudara. Sekali lagi ulangi. Iman yang kecil membawa jiwa Anda ke sorga. Iman yang besar membawa sorga ke dalam jiwa saudara. Membawa sorga ke dalam keluargamu. Membawa sorga ke dalam bisnismu. Membawa sorga ke dalam keluargamu. Dalam pekerjaanmu. Di tengah-tengah kota dan bangsa. Ketika sorga hadir, rajanya juga hadir. Sorga selalu bereaksi dengan iman. Dan Tuhan selalu bereaksi dengan iman. Di mana ada iman, maka di situ ada mujizat. Di mana ada iman, maka kuasa yang besar ada di situ. Katakan amin 1000 kali. Haleluya. Malam hari ini adakah yang mustahil bagi orang yang percaya? Jawabannya tidak ada. Malam ini adakah yang mustahil bagi Tuhan menolong saudara? Jawabannya tidak ada. Malam ini adakah yang mustahil untuk Tuhan buka pintu kepada saudara? Jawabannya tidak ada. Malam ini ada yang mustahil untuk Tuhan mengangkat saudara, memulihkan keuangan ekonomi pekerjaan saudara, menyembuhkan penyakit Anda yang selama ini dokter katakan tidak mungkin disembuhkan. Jawabannya tidak ada. Iman sanggup membalikan keadaan. Hingga iman sanggup memulihkan keadaan Anda yang tadinya hancur babak belur dan tidak ada artinya. Sanggup dipulihkan menjadi lebih baik dari semula. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.